Pada siang hari ini kita tetap mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Ibu pembicara tentang budaya positif, yaitu Ibu Horni Agustina Basari SPD. Dan yang paling saya banggakan sekalian adalah Bapak Ibu guru yang berhadir pada siang hari ini. Baiklah, ibu-ibu dan Bapak guru, tidak memperpanjang mukadimah, saya selaku protokol ingin membacakan tertib acara kita pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC yaitu saya sendiri. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berhadir. Mudah-mudahan yang disampaikan, yang ditayangkan dapat menambah wawasan kita untuk memajukan pendidikan anak bangsa. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Jessica Sitompul SPD. Yang ketiga nanti ada sambutan dari kepala sekolah yang diwakili oleh Ibu Mesayani Sinaga MPD. Yang keempat, penyajian diseminasi pemahaman budaya positif oleh Ibu Horni Agustina Basari SPD. Baiklah, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Jessica Sitompul SPD. Kepada Ibu Jessica kami persilakan. Adalah kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Mesayani Sinaga MPD. Kepada Ibu Mesayani kami persilahkan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Sarulit, Ibu Horni yang dalam hal ini akan berbagi pemahaman kepada kita. Pertama
bersyukur kepada Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 Februari 2023. Bapak Ibu guru hebat sekalian, pada kesempatan ini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah membuka acara ini dikarenakan Ibu Kepala Sekolah berhalangan hadir karena ada urusan yang harus segera diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ibu Hotni yang bersedia berbagi pemahamannya kepada kita semua di SMP Negeri 1 Saudi. Dan harapannya nanti setelah diseminasi pemahaman budaya positif ini, kita dapat mengambil pelajaran, memahami apa itu budaya positif dan sama-sama menerapkannya di lingkungan sekolah kita, di kelas maupun di luar kelas. Untuk itu, mari kita sama-sama mengikuti acara ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, dan semoga apa yang disampaikan nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, acara diseminasi pemahaman budaya positif yang dibawakan oleh CGP Angkatan 7 Ibu Hotni Pasaribu SPD resmi dibuka. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang mewakili yang sudah membuka acara atau pertemuan kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, santailah waktu yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah merupakan ilmu yang akan kita dapatkan, yang akan kita sampaikan dan kita praktekkan kepada anak didik kita di SMP Negeri 1 Saudi, yaitu penyajian diseminasi pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh pembicara kita, yaitu Ibu Hotni Agustina Pasaribu SPD. Pada Ibu Hotni kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan terutama kepada Bapak Ibu yang sudah sangat meluangkan waktu di hari Jumat siang saat ini. Ya, saya berbahagia hari ini bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu, diberi kesempatan memberikan pemahaman materi bagaimana budaya positif dari pelatihan CGP yang saya ikuti di angkatan ke-7. Berkat doa kita semua, terutama doa Bapak Ibu guru, saya diberikan kesempatan lulus di tahap ini. Doa saya demikian juga, Bapak Ibu akan lulus ke depannya. Dari kelulusan ini saya mendapatkan banyak materi dan banyak pemahaman. Di banyak materi dan pemahaman itulah saya berdiri saat ini di hadapan Bapak Ibu. Berdiri bukan untuk lebih tahu, berdiri bukan mengajari burung terbang, mengajari ikan berenang, tapi hanya berbagi pemahaman dari materi yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan. Jadi mohon maaf terlebih dahulu jika terdapat kata silap sikap saya di akhir nanti. Baik, kita mulai. Materi saya adalah budaya positif di sekolah. Nah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian di materi sini. Ini adalah kepalan tangan. Kepalan tangan. Nah, kepalan tangan ini nanti saya mengajak berdua, boleh Bapak dan teman, di mana A tugasnya adalah mengepal tangan sekuat-kuatnya.
dikepal tangan sekuatnya, sebatas kemampuan dari diri kita, di mana nanti teman akan bereaksi, memberikan respon sikap. Terserah, boleh bagaimana bentuknya, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, dan seterusnya agar kepalan tangan ini terbuka. Dengan kesempatan yang ada, saya mohon kesediaan ibu-ibu, boleh Bu ke depan mencoba kita sudah ada guru ibu di mana ya yang menggenggam berharga ya dalam hidup. Baru yang bagian B memberikan responnya, perilakunya bagaimana dia terserah. Yang intinya kesannya si ibu A berkenan membuka kepala tangannya. Kami mohon kita coba saja. Bukan ya, sayang. Biar kita tengok apa isinya di dalam. Apa yang sini yang berharga? Mau saya membukanya. Harus dibuka. Kalau nggak dibuka nanti ini, tidak kasih uang jajan. Enggak boleh di sini banyak kali. Kalau dijual ini Oh, berarti ini nggak mau ya? Mau buka ya? Oh, nanti Bu bantu lagi ininya. Buka, 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 buka. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bu. Kalau kita lihat genggaman kepalan tangan ini, kalau kita lihat peranan si A di situ adalah hanya menggenggamkan tangan dan membayangkan menyimpan sesuatu yang berharga. Yang si B, bagaimana dia berusaha untuk membuka dan seterusnya. Kita akan melihat pertanyaannya, bagaimana membuka kepalan tangan dan apa alasan kita membuka kepalan tangan. Seperti yang kita lihat tadi, bujukan itu sampai hatikan tadi yang membuat kepalan tangan sehingga terbuka. Nah, apa yang ingin kita ambil dari bagian ini? Yang kita ambil adalah siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangan. Baik Bapak Ibu, kira-kira dari yang Ibu Rusda dan Ibu Chan tadi yang pegang kendali sehingga kepalan tangan ini lebih terbuka tadi siapa kira-kira? Ibu Rusda, Ibu Caniago. Ya. Ibu Caniago. Baik, kita yang tahu. Nah, mari kita lihat siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol. Nah, ini stimulus respon yang ada dan ini sebenarnya teori. Contohnya, ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita, ternyata teorinya mengatakan kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, teorinya mengatakan demikian, tapi stimulusnya seperti ini. Sama dengan orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata teorinya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Demikianlah proses bagaimana kita dalam mengontrol diri kita ini. Ya. Baik, apa yang ingin dikaji dari bahasa kontrol? Di sekolah yang sangat kita cintai, SMP 1 Sarudin ini, percayalah Bapak Ibu, sekolah kita ini sungguh sangat luar biasa sebenarnya perilaku anak-anak kita. Rasa cinta mereka sebenarnya sangat tinggi. Terkadang mereka hanya kurang menempatkan makna dari posisi disiplin. Nah, hari ini saya memaparkan disiplin. Disiplin ini yang terbayang di benak kita selalu berpikiran kita menghubungkan tata tertib, peraturan, kepatuhan. Sehingga selalu kita berkaitan dengan hukuman dan yang lainnya. Sehingga segala sesuatu pelajar yang tidak disiplin kita memberi hukuman. Sementara itu adalah alternatif terakhir, kalau bisa tidak usah digunakan. Di mana makna disiplin itu menjadi suatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kepatuhan, bukan ketidaknyamanan. Nah, jadi sekilas kita bisa lihat menghukum kesannya kurang tepat. Di mana kata Ki Hajar Dewantara, mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, kita harus menciptakan murid itu merdeka. Bagaimana syaratnya? Syaratnya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Kita memiliki motivasi, di mana motivasi itu memerlukan
pihak lain untuk mendisiplinkan kita, baik dari luar atau eksternal. Lalu, di mana ranahnya kita bisa menuju yang namanya hak dan kewajiban, di mana hak dan kewajiban kita ini sebenarnya harus seimbang. Karena seperti kita ketahui, di balik hak kita ada kewajiban orang lain. Di balik kewajiban orang lain, kita memiliki hak. Makanya walau kita memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu, tapi ingat ada kewajiban kita untuk menjaganya. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap dalam membuat memerintahkan diri sendiri. Ya, artinya berarti kita punya kontrol untuk memerintahkan diri kita supaya bisa kita lebih menikmati merdeka. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Makna dari itu dikonotasikan dari murid-murid Sokrates dan Platon. Di sini menggali makna disiplin di sini sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung sekali kita membuat disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau mencapai. Nah, bagaimana caranya membuat disiplin itu nyaman seluruhnya? Tidak ada yang merasa tidak nyaman dengan disiplin ini. Kalau kita membayangkan asumsi, jangan terkesan hanya sebuah kepatuhan saja. Demikian. Nah, itu teori dari Ki Hajar Dewantara. Lalu saya mengambil kembali dari pemahaman ini teori kontrol dari William. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini tadi stimulusnya. Ini makna disiplin dari segi teorinya. Kita sebagai guru, kita sebagai pendidik, di sini ada 5 posisi kita yang harus kita mampu mengontrol diri kita. Yang pertama, kita sebagai pendidik yang mana? Penghukumkah? Yang selalu membuat rasa bersalah? Sebagai temankah? Pemantau? Manajer? Segitiga? Posisi teman di awal dulu itu sepertinya dianggap tepat, tapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini, sebaiknya itu dikurangi volumenya, lebih cenderung kita lebih baik ke arah manajer. Nah, mari kita lihat berikut ini. Ya, ini yang selalu disampaikan di dalam kurikulum kita sekarang, pelajar Pancasila, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Di mana nilai-nilai diharapkan ini adalah sifat positif, di mana manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nilai-nilai tersebut universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di mana nilai-nilai di sini yang ada dalam ranah kurikulum merdeka kita sekarang. Mari kita lihat yang di sini, nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai diharapkan dalam profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar etis, berbineka global, gotong royong kreatif. Dan inilah yang belakangan saya masuk ke kelas, kadang mengusir rasa ngantuk anak-anak, saya bawakan mereka bernyanyi ini, sekedar mengusir ngantuk, tapi biar mereka juga paham. Jadi saya membawakannya sambil bernyanyi, jadi mereka lebih paham apa yang dinyanyikan. Jadi ketika mereka bernyanyikan profil pelajar Pancasila ini, biar mereka juga tahu yang dinyanyikannya itu kemana arah tujuan dari setiap kata yang disajikan. Baik, saya akan putarkan nyanyian dari pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia,
Berkebinekaan global, gotong royong mengakhiri, kreatif dan bernalar. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat video berikut ini dari kesepakatan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas. Menuliskan keyakinan masing-masing dalam bentuk sebuah kertas. Mengumpulkan kesepakatan dan membahas keyakinan bersama sebelum disetujui bersama. Menandatangani hasil keyakinan kelas secara bersama setelah proses kesepakatan bersama. Nah, ini merupakan video dari proses dalam membuat keyakinan kelas. Nah, demikian video ini Bapak Ibu sekalian saya buat di kelas, lalu saya membuatnya kembali menjadi keyakinan dalam kelas sebagai wali kelas. Dengan kelas kita yang sudah kita baca itu sangat baik, ya sangat baik. Jadi ibu itu bertanya, Ibu Wati sudah dilihat nggak, dipantau seberapa besar Bapak Ibu guru di sekolah kita ini sudah merespon keyakinan kelas. Jadi saya bilang, Bu, keyakinan kelas memang sudah ada tiap kelas, tapi kan itu keyakinan kelas. Keyakinan guru mapel kan saya tidak tahu Bapak Ibu sudah punya tidak dengan peserta didik kita. Nah, kalau seperti saya buat keyakinan kelas, tapi saya bawa juga dari kelas gitu. Jadi kelasnya ada di kelasnya. Baik, karena Ibu ketika Ibu masuk kita punya kesepakatan kita, kesepakatan kelas. Bagaimana baiknya? Jadi ada mereka yang mengadopsi kelas. Nah, baik saya tawarkan beberapa yang perlu bagi saya pelajaran PKN. Nah itu. Jadi selain keyakinan kelas oleh wali kelas, perlu keyakinan kita guru mapel. Nah, di sini saya memberitahukan ada perbedaannya, yaitu peraturan dan keyakinan kelas. Di mana kalau di peraturan kan contoh ya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan itu kan jadi ranahnya tanggung jawab, seperti itu. Bergantian untuk menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, seperti ini. Gunakan masker. Jadi kalimat redaksinya kesehatan dan keselamatan. Demikian perbedaan dari makna peraturan dan keyakinan kelas itu. Nah, selanjutnya kesepakatan kelas yang sudah kita laksanakan. Nah, berikut ada videonya, di mana dari situ kita bisa melihat posisi kontrol pendidik. Saat ini saya akan mengajak kita semua untuk melihat video, di mana video ini menyatakan bagaimana posisi kita sebagai seorang pendidik. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini,
kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi kita sebagai guru dan ini sebagai hukum. Ya, di saya salah satunya kita sering peserta ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Komposisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini adalah posisi yang terakhir sebagai manajer. Nah, dan ini harapan kita ke depan sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna,
sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Baik, demikian Bapak Ibu tayangan di posisi kontrol kita saat ini. Ada 5 posisi kontrol tersebut, yaitu 1 penghukum, ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisinya sebagai teman. Yang keempat, pemantau, dan yang terakhir, manajer. Seperti bagian berikut, di sini guru berbuat, guru berkata, hasil, kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkarakter, dampak pada murid. Contoh ya Bu, penghukum. Biasanya cenderung guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Demikian dengan pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah mengatakannya, ibu stres deh. Ya, ini kalau kalimatnya gitu. Kalau posisi teman, ayolah, lakukanlah dengan ibu. Demi ibu, masa kamu tidak bisa? Bantu dong ibu. Ya, demikian dengan pemantau. Apa peraturannya? Sudah akan melaksanakan? Nah, kalau manajer, apa yang kita yakin? Apa yang sudah kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ini semuanya adalah kita yang menentukan posisi kita di mana. Tapi sebaik-baik posisi, sebaiknya di budaya positif saat ini, baiknya kita menempatkan diri kita dalam posisi manajer. Nah, berikut ini contohnya ketika kita memberikan tugas, pertanyaan-pertanyaan, lalu siapa yang mengatakannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah guru pembuat orang bersalah. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Ini tipe penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Teman, apakah kamu mendapatkan stiker? Ya, kan ada stiker-stiker kalau kita mengoreksi, itu pemantau. Stiker ada bintang nggak dapat hari ini, yaitu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir adalah tipe karakter pengikut. Ini adalah contoh-contoh ketika kita memberikan tugas kepada peserta didik, ketika dia tidak mampu menuntaskan tugas-tugasnya. Selanjutnya, ada 3 hal yang ingin saya berikan pemahaman kepada kita, Bapak Ibu, kita di pendidik saat ini. Posisi hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman di sini, konsekuensi dan restitusi. Ini identitas yang gagal dan ini adalah identitas yang sukses. Jadi sudah tertera di sini, Bapak Ibu, ini adalah hal yang gagal. Lalu di sini yang sukses. Berarti kita harus menempatkan posisi kita sebagai pendidik adalah konsekuensi dan restitusi. Di mana di sini ini yang negatif, ya. Ini netral dan ini yang positif. Lalu
Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya. Hukuman membuat anak sakit. Sakitnya itu butuh waktu lama. Kalau konsekuensi waktu pendek. Ya inilah makanya kita butuhkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi aturan kesepakatan yang ada jika dilanggar atau bahasa aslinya tuan prestasi, maka kita akan melaksanakan konsekuensi terhadap pelanggaran-pelanggaran dari kesepakatan kelas yang ada. Seperti ini. Ya, kita lihat kembali. Saya mengajak Bapak Ibu, kita coba sama-sama menjawab ya di monitor berikut ini. Boleh dibantu saya Bu mengisinya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau sanksi Bu? Hukuman klik Bu, hukuman klik. Sanksi apa hukuman Bu? Hukuman klik Bu. Salah ya Bu. Salah. Next Bu. Next. Di bawah Bu. Di bawah next. Oh ini tidak ada Mas. Oke, berikutnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau hukuman? Klik Ibu. Oke. Hukuman. Iya. Lanjut Ibu. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sanksi. Apa Ibu? Sanksi konsekuensi. Ya. Ibu Mawar jangan bingung. Oke. Yes. Lanjut Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lanjut. Menggantikan kertas Sanksi konsekuensi. Sanksi. ya. Sanksi. Ya. Coba Bu. Yeay. Ya, next Bu. Berjemur di lapangan basket pukul 12 Hukuman. Hukuman salah ya. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Apa ini? Sanksi. Ayo Bu Ida. Sanksi Bu Mawar. Berdiri di depan kelas sambil Ya. angkat kaki saya. Ini Hukuman. Apa itu? Berarti nggak boleh ini kan kakakku suruh. Bersihkan Ayo lagi. Sanksi. Oke, next Bu. Kehilangan 10 menit Sanksi. jam istirahat. Sanksi. Ya, sanksi. Silakan Bu. Sanksi. Oke. Next Bu. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman? Next Bu, hukuman. Berarti ini boleh ya? Boleh ya. Guru piket catat ya. Lanjut berikutnya. Berikutnya Bu. Terlambat hadir. Sanksi. Ini tidak berlaku bagi Sarah ya, tolong. Sanksi. Si Sarah tidak. Dia kena setengah jam. Itu guru berlaku nggak Bu? Sanksi. Ya. juga lagu guru ini. Apa ini? Sanksi. Yes. Ya. Lanjut. Ya. Hukuman. Ya. Bagaimana yang pegang mouse? Hukuman. Lari di lapangan. Bagaimana Bu? PJOK. PJOK. Oh, PJOK. Ayo, dia kan yang jawab. Dia kan. Sanksi. Ibu PJOK. Sanksi. Sanksi. Karena PJOK. Berarti boleh ya? Boleh. Pensil temannya. Oh ini karena pensil teman. Bukan
kita latihannya, melihat sejauh mana kita memahami hukuman dan sanksi. Pasti hukuman dan sanksi ya Bu, belum ada restitusinya. Nah berikutnya kita akan lihat materi selanjutnya. Tadi kan hukuman dan sanksi kira-kira sudah kita pahami ya. Nah tinggal yang terakhir, restitusi. Nah ibu-ibu, inilah yang bahan kita untuk membantu menguatkan kita sebagai pendidik. Ya. Setelah saya di posisi yang ini, saya makin memahami, oh ternyata ini perlu sekali loh gitu. Selama ini jujur saja sebelum ke CGP saya tahu, cuma enggak gini, sejauh ini tidak paham. Tapi begitu masuk di sini, setelah dijelaskan dengan berbagai banyak bentuk penugasan, akhirnya saya memahami, oh ternyata ini membantu kita pendidik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan atas kegiatan kita sebagai pendidik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya, pada dirinya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi mengatasi masalah mereka, sehingga murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulianya, bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, lalu ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, nanti dari video bisa kita lihat bagaimana peran restitusi itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ini ke karakternya bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ini ada garis bawahnya. Fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak dikucilkan dan tidak diasingkan. Mari kita lihat video restitusi berikut ini ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita lihat pemaparan materi pengertian dari restitusi. Nah saat ini saya mohon kita semua menyaksikan kembali Bapak Ibu segitiga restitusi dalam bagaimana penyelesaiannya terhadap kasus yang dihadapi oleh peserta didik. Silakan kita. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah salah satu contoh restitusi di mana di kasus ini adalah siswa yang tidak masuk selama 2 jam. Sudah ini lagi mulainya. Nah di sini Ibu membantu Naila untuk mengatasi masalah ini, ya. Nah sebelumnya Ibu ingin tahu dulu kenapa Naila tidak belajar? Oh mengerti. Baik, Naila masih ingat kita punya kesepakatan kelas? Masih. Di bagian mana di kesepakatan kelas itu Naila merasa tidak
sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Dia Jujur. menyatakan Baik, ternyata menyontek itu adalah perbuatan tidak jujur. Nah, ibu memanggil Nela bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Jadi kalau Nela menyadari kesalahannya, ayo sekarang kita mencari solusi memperbaikinya. Menurut Nela bagaimana cara mengatasinya? Iya. Iya. Betul, kalau belajar yang sungguh-sungguh ya. Jadi ya, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, karena Nela sudah paham dengan keyakinan yang Nela laksanakan, tadi mulai hari ini Nela akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, baik. Nela punya cita-cita apa? Cita-cita yang baik, banyak belajar dan belajarnya di rumah ya. Nah, berarti mulai hari ini Nela berjanji untuk memperbaiki kesalahan dengan belajar dengan sungguh-sungguh ya. Ya, ibu yakin Nela akan melaksanakan keyakinan yang Nela miliki. Baik, terima kasih. Harapan Nela tetap dengan semangat untuk memperbaiki diri ya, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, terima kasih Nela. Boleh kembali ke kelas. Baik Bapak Ibu, ini merupakan contoh dari restitusi di mana kita menanyakan kasus dari penyelesaian kasus dari yang dihadapi peserta didik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, baik Bapak Ibu, demikian restitusi yang disajikan video berikut ini, di mana di sini bisa kita lihat bagaimana yang disebut dengan menstabilkan keadaan dan ada validasi yang salah. Nah, Bapak Ibu, validasi yang salah akan membuat kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Makanya kita diharapkan memiliki pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar mendapatkan validnya data agar bisa menyelesaikan permasalahan dari peserta didik kita. Demikian dari sajian video yang sudah kita saksikan. Kita sudah melihat video tadi. Nah, di budaya positif saat ini yang bisa saya paparkan untuk kita semua Bapak Ibu, di mana materi ini adalah materi harapan supaya peserta didik bisa memahami bahwa menjadi pelajar Pancasila sesuai dengan profil pelajar Pancasila adalah yang terbaik untuk saat ini sesuai dengan kebutuhan kita menciptakan pelajar yang beriman dan bertakwa, di mana seperti kita ketahui bahwa kita ini guru. Kita guru itu tidak ada, saya mengutip dari Kiai Maimun. Kiai Maimun mengatakan, jadi guru tidak usah hanya punya niat untuk bikin orang pintar. Nanti kita akan marah-marah. Nah, marah kita akan memuncak ketika melihat murid tidak pintar. Jadi Maimun menyarankan ikhlasnya saja jadi hilang. Yang penting menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah murid kita kelak jadi pintar atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Didoakan saja terus-menerus agar muridnya mendapat hidayah. Jadi kita tidak marah-marah. Kita jadi tidak terforsir menghilangkan energi positif negatif, jadi positif kita hilang. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Saya paham betul dari awal penyajian tadi banyak memiliki kesilapan atau saya kurang memahami penyampaian materi yang saya sajikan. Di kesempatan ini saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dibolehkan bertanya dari moderator nanti. Iya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Hotni atas pemaparannya tadi. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Wakil.
Dalam hal ini yang ingin saya tanyakan langsung saja ya Bu. Saya selaku pendidik atau guru memang terkadang mengalami kendala dalam melihat tingkah atau perilaku siswa kita yang melakukan semacam kesalahan. Tadi ada 3 bentuk penyelesaian masalah ya kalau nggak salah. Yang pertama hukuman, kedua sanksi, atau yang kita sebut yang ketiga adalah restitusi. Yang saya nggak mengerti itu tadi tentang restitusi. Restitusi itu kan kita tahu memperbaiki diri. Nah, kalaulah misalkan restitusi yang sudah kita lakukan kepada murid kita tersebut tidak berhasil, apa yang akan kita lakukan? Atau mungkin punya batas waktu, batas limit gitu, atau punya batas expired, sampai kapan? Begitu. Terima kasih Ibu Instruktur. Pada kesempatannya kali ini saya ingin bertanya kepada instruktur kita. Saya sebagai guru BP di SMP Negeri 1 Sarudik sudah hampir 8 tahun Bu. Semenjak saya menginjakkan kaki di sini, rasa-rasanya yang saya temukan anak didik kita rata-rata memiliki tingkat kenakalan yang lumayan luar biasa lah begitu kira-kira. Jadi seringkali saya sebagai guru BP memberikan beberapa hukuman. Kadangkala ada juga memang yang saya berikan sanksi atau konsekuensi dari beberapa tingkah anak didik kita. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, apakah selama ini saya telah berbuat banyak salah gitu atas hukuman yang telah saya berikan kepada anak-anak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sungguh sangat luar biasa pertanyaannya sehingga membuat saya banyak belajar kembali. Di mana pertanyaan Ibu Elvina Hutapea mengatakan ada nggak batas ambang dari penyelesaian yang ada di restitusi dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik. Baik Ibu, seperti tayangan video di awal, di situ yang pertama langkah tahap-tahap restitusi yang pertama yaitu menstabilkan keadaan. Nah, di mana posisi menstabilkan keadaan itu sebelumnya kita sudah memahami keadaan peserta didiknya, ya. Alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan kita sudah melakukan sebelumnya asesmen kita. Yang kedua yaitu validasi data, kita valid ada apa gitu, kan gitu ya Bu. Dan yang ketiga mencari solusi. Di contoh seperti di video tadi, begitu ada permasalahan anak-anak kita panggil, tentunya kan kita tanya dulu, tahu tidak kenapa dipanggil? Nah, itu pasti pertanyaan kita. Oke, setelah itu yang pertama. Langkah kedua kita validkan dulu permasalahannya apa, baru kita cari solusi. Nah, memang iya Bu Elvina, terkadang begitu berulang-ulang peristiwa yang ada nggak batas ambangnya? Nah, ini kalau kita di guru mapel, ya berarti kita mengajak lagi diskusi ke wali kelas. Nah, ketika wali kelas posisinya sekarang buntu itu, ya silahkan berkomunikasi kembali ke guru BP, ya. Lalu nanti kalau juga demikian akan berkolaborasi kembali, berdiskusi kembali dengan Wakasek. Nah, kalau tetap butuh, udah berapa langkah itu ya Bu? Akhirnya ini yang disebut dengan kolaborasi. Akhirnya duduk bersama guru mapel, wali kelas, ya, guru BP dan Wakasek berkolaborasi mencari solusi. Lalu kita sampaikan ke forum guru. Itulah buntu yang terakhir. Nah, setelah sampai ke ruang guru akan muncul banyak solusi. Nah, paling nanti tindakan akhirnya adalah tindakan final atas nama pihak sekolah, bukan lagi dari kita. Itu jalur restitusi tahap-tahap berikutnya. Jadi paling tidak Ibu kita sudah berusaha menyelesaikan dari tahap kita.
Nah, bagaimana perannya kalau kita menjadi guru plus wali kelas? Tidak salah, kita tanya kembali guru mapel yang lain. Demikian Bu. Memang seperti yang dikatakan tokoh tadi, sulitnya di masa sekarang pelajar kita dalam menstabilkan dirinya, mengikutkan kemajuan zaman yang tidak pada tempatnya. Disinilah posisi kita sebagai guru yang mengontrol, manajer, dan memantau peserta didik kita. Ya, kurang lebih itu Bu yang bisa saya sampaikan. Lalu Ibu PP, begitu banyaknya kasus ya Bu, luar biasa kasusnya, di mana terkadang posisi kita hukuman ini kalau kita melangkah jauh kita berhadapan dengan pihak hukum, ya, kepolisian dan seterusnya. Kalau dibayangkan ke protektif diri, mungkin kita akan sangat merasa takut, gitu ya. Tapi memang kita memilih langkah berbuat sebagai pendidik yang dimana kita ketahui sebenarnya kita pendidik ini dilindungi juga oleh undang-undang untuk berbuat selama batasan itu tidak melanggar peraturan norma yang berlaku di masyarakat kita. Kembali lagi Bu, jawabannya mirip dengan yang Ibu Elvina. Kita diselesaikan dulu di ranah kita dengan tetap bekerja sama dan berkolaborasi mencari solusi dengan tidak mengabaikan asesmen data-data dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh pembicara Ibu Horni Agustina Pasari SPD, dan semua yang dipaparkan, yang disampaikan di hadapan kita, mulai dari tayangan, kemudian materi, mudah-mudahan dapat kita ambil dan kita laksanakan dalam mencerdaskan anak bangsa, khususnya di SMP Negeri 1 Sarudik. Demikianlah acara kita, Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan hari ini kita pulang ke rumah dalam keadaan sehat, dan kepada pembicara Ibu Horni untuk kedepannya jangan bosan-bosan memberikan ilmu kepada kita, tetap sehat, sukses dalam karir, dan seluruhnya juga kita sukses dalam karir. Kemudian kita tetap diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa rezeki yang berlimpah kepada kita semuanya. Amin. Demikian saja. Saya tutup selaku protokol. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu guru saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Horni telah memberi materi budaya positif. Saya dapat informasi bagaimana menjadi pendidik yang memiliki kontrol baik. Sekali lagi terima kasih. Saya Naila dari kelas 9. Kami tadi telah mendiskusikan keyakinan kelas, di mana kami sama-sama membuat harapan keinginan. Saya bahagia proses ini membuat saya lebih bersemangat untuk berkreasi dan beraktivitas di kelas. Terima kasih. Mawarda dari kelas 9. Tadi saya menuangkan perasaan dari harapan saya pada keyakinan kelas. Saya bahagia karena cara kami merumuskan secara bersama membuat saya yakin bahwa keyakinan kelas itu adalah harapan kami. Terima kasih.